pulsa, pernah bikin sertifikat. Maksudnya itu bikin sertifikat haji kayak begitu itu. Pernah jualan korma ke jamaah haji, pernah jualan korma hijau ke jamaah umroh. Jadi saya itu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yan Bay Asan. Hari ini saya ditemani YouTuber besar di Kota Mekah, yaitu Mas Awi. Dan di belakang saya juga ada teman saya ini, YouTuber kecil. Namanya siapa? Mas Agus. Nah, sahabat semuanya, hari ini saya sedang berada di perjalanan bersama Mas Awi. Ya, menuju ke tempat yang memang Mas Awi semuanya sudah tahu gitu kan. Mas Awi sudah tahu dan beliau akan banyak bercerita, bukan sedikit lagi ya. Akan banyak bercerita tentang perjalanan beliau, suksesnya bagaimana beliau di Kota Mekah yang memang sangat banyak sekali pengalaman beliau. Namun sebelum saya memulainya, jangan lupa dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara like, share, komen, nyalakan loncengnya, dan pastinya subscribe. Semoga rezeki sahabat semakin berlimpah berkah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, langsung saja saya ingin bertanya nih kepada Mas Awi. Mas Awi kan memang sangat sukses ya di sini, Mas Awi ya. Ya, alhamdulillah banyak orang yang mengatakan seperti itu. Ya, orang-orang sudah banyak yang tahu. Nah, mungkin dari dari subscriber atau dari penonton banyak yang bertanya, dan ada juga Mas Awi yang bertanya kepada saya, kok bisa katanya para YouTuber ini bisa bebas, apakah mereka atau bekerja atau tidak. Dan kemudian mungkin pertanyaan yang lain, kok Mas Awi bisa sesukses ini gitu kan, sesukses ini. Nah, bagaimana mungkin Mas Awi bisa menceritakan pengalamannya dari nol, perjuangannya bagaimana, apakah memang langsung instan sukses atau apakah perjuangannya dari awalnya begitu berat. Nah, ini sangat menarik sekali untuk diceritakan dan memang sudah dinanti-nanti oleh para penonton saya dan umumnya penonton Mas Awi juga. Oke. Mas Awi langsung saja nih. Ini pertanyaan yang bagus dan sangat cerdas, dan insya Allah ini satu konten yang nanti akan memberikan inspiratif dan edukasi gitu. Jadi yang ditanyakan itu benar. Di sini kelihatannya ya. Jadi kelihatannya para TKI yang ada di sini tuh, yang YouTube tuh enak-enak kelihatannya. Sebetulnya tidak, Bos. Oh, tidak ya. Sebetulnya tidak. Karena apa? Itu yang YouTube ya hanya beberapa orang saja. Ya. Sedangkan di sini tuh ribuan TKI itu, Bos. Ya. Ada TKI yang sangat terkekang, nggak bisa keluar kemana-mana. Ada juga TKI yang ditangkap juga. Ada TKI yang statusnya sopir, bukan sopir. Ya. Tapi nggak dikasih mobil, Bos. Banyak. Jadi kebetulan orang-orang yang YouTube itu orang-orang yang mereka memang sudah dipercaya sama the big boss-nya atau kafenya. Contohnya saya sendiri ya. Nah, itu untuk dipercaya orang Arab itu tidak instan. Betul kata dia, butuh waktu dan waktu tidak sedikit. Contohnya saya sendiri, untuk dipercaya majikan, kemudian dikasih fasilitas mobil bebas, dikasih kamar ada di Jeddah, ada di Mekah ada, itu butuh waktu berapa? Saya butuh waktu 12 tahun untuk dipercaya oleh orang Arab itu, Bos. Oh iya. Dan setelah kita dipercaya, kemudian ya itulah kita memanfaatkan waktu yang kita miliki yang luang untuk berkreasi, membuat konten kreator. Kita bisa kemana-mana, meliput tempat-tempat bersejarah, kemudian ke Masjidil Haram sambil berbagi suasana Masjidil Haram. Tapi itu hanya sedikit saja orang-orang yang bisa bebas seperti itu. Akhirnya apa? Ada orang yang sangat terikat, kemudian pengen bebas, akhirnya apa? Kabur, Bos. Ya. Banyak yang kabur pengen bebas gitu. Itu banyak. Itulah sedikit kisah tentang yang ditanyakan itu. Kelihatan nggak enak. Mungkin ada pertanyaan lain. Ya, ini kan Mas
YouTuber itu seperti yang dikatakan Mas Awi tadi memang sangat banyak ya. Saya melihat nih YouTuber yang sudah lama namanya Zaini Aboy. Nah, Zaini Aboy ini kan sekarang beliau sudah tidak terlalu aktif YouTube gitu kan. Nah, tidak terlalu aktif di YouTube. Bahkan itu subscribernya udah 50.000 ke atas. Gitu kan. Ya, kalau melihat dari kisahnya itu katanya sibuk dengan pekerjaannya. Nah, jadi intinya begini ya Mas Awi. Jadi tidak semua orang YouTuber itu bebas ya Mas Awi. Tidak semua YouTuber itu bebas. Nah, kemudian bagaimana nih Mas Awi, ini pertanyaannya, bisa memanage waktu antara pekerjaan dengan YouTube gitu. Nah, caranya bagaimana nih Mas Awi ini? Kalau saya itu tidak memanage waktu. Justru saya itu melihat waktu gitu loh, Bos. Melihat waktu ya. Nah, jadi saya tiap hari pekerjaan saya itu dan waktunya itu saja ya. Di jeda waktu itulah yang saya gunakan untuk membuat video-video itu seperti itu gitu loh. Jadi memang kita sudah tahu selah waktunya itu kita kosong gitu loh. Dan itu tidak semua TKI di Arab Saudi ini mempunyai banyak waktu seperti saya gitu loh. Contohnya begini, orang-orang yang sudah mengabdi lama ya di Arab seperti saya ini ya. Dulu awalnya itu anaknya majikan kecil dan sekarang udah besar, mereka udah bisa nyetir sendiri. Kita nggak membutuhkan saya. Iya. Dulu bos saya perempuan itu saya antar kemana-mana, sekarang nyetir sendiri. Udah Butuh bisa. saya. Sekarang Iya. saya itu ya terus terang saja, kalau saya secara pribadi saya itu bukan sibuk ikut majikan tapi sibuk dengan kegiatan saya sendiri. Ya. Ya, jadi Mas Awi ini boleh dikatakan sudah bebas ya, artinya majikan memberikan izin sepenuhnya terhadap Mas Awi gitu ya Mas Ya Awi? betul, karena saya dikasih fasilitas mobil dan mobil ini bukan mobilnya majikan, mobil saya sendiri gitu loh. Iya. Nah sahabat semuanya, jadi banyak yang bertanya-tanya tentang Mas Awi, banyak yang belum tahu walaupun sudah ada yang tahu. Jadi posisi Mas Awi ini apa, pekerjaan Mas Awi ini? Sebetulnya saya itu pekerjaan driver ya. Pekerjaan driver, akan tetapi pekerjaan saya nggak banyak, Bos. Banyak cuman ngantar kuliah, ngantarnya deket, habis itu pulang tidur di rumah, nanti waktu jemput. Jadi seperti itu lah. Di situ saya banyak waktu luang. Nah, di jeda waktu luang itulah kemudian saya berpikir untuk menjadi TKI yang sukses kita harus mencari sampingan, bahasanya sampingan gitu. Kita mencari sampingan apa yang kita bisa. Perempuan atau apa? Sampingan apa? Pokoknya kita sampingan yang mendatangkan uang. Bahkan saya pernah jualan pulsa, Bos. Oh, jualan pulsa ya. Pernah jualan pulsa. Itu sudah sukses apa sebelum sukses? Sebelum sukses. Ya. Di awal-awal saya merintis. Ya. Pernah jualan pulsa, pernah bikin sertifikat. Maksudnya itu bikin sertifikat haji kayak begitu itu. Pernah jualan korma ke jamaah haji, pernah jualan korma hijau ke jamaah umroh. Jadi saya itu tidak pernah mengenal malu di sini. Dan alhamdulillah sekarang sudah punya bisnis, yaitu bukan bisnis sih, sampingan yang tetap, yaitu nge-YouTube. Sambil kita itu dapat pahala berbagi suasana kota Mekah, berbagi informasi, dan juga dapat sedikit rezeki ya, gantinya kita beli data seperti itu. Ya, jadi sahabat semuanya, kalau sahabat melihat bahwa para YouTuber itu, ya khususnya Mas Awi, dilihatnya enak saja gitu ya, enak saja dari menjadi YouTuber, padahal awalnya babak belur bahasa itu, Bos. Ya. Babak belur. Jadi pernah nggak dipercaya sama majikan juga pernah, itu yang menjadi sedih. Pernah tabrakan juga pernah gitu. Jadi banyak kisah sedihnya itu juga banyak, tapi ya berhubung kita sekarang udah paham semuanya karakter orang-orang Arab dan wilayah sini sudah paham betul, kemudian gaji juga semakin mantap, akhirnya ya sekarang udah bisa dibilang TKI yang mapan dan sukses lah. Orang bilang seperti itu, bukan saya yang mengatakan gitu loh. Ya ini Mas, ada pertanyaan dari penonton ya.
bagaimana caranya supaya kita kesini ini bisa dapat majikan yang baik gitu. Caranya bagaimana? Jadi kalau saya dulu itu sebetulnya bukan baik ya, cocok ya, bisa dibilang Cocok ya? Iya, cocok gitu ya. Ya dulu saya itu banyak berdoa aja gitu, banyak berdoa saja. Kalau dibilang orang Arab itu ya sama seperti orang Indonesia, ada yang baik ada yang jahat, namanya manusia. Manusia itu ya. sama, jadi manusia itu naik turun emosinya, jadi kadang-kadang dia itu ada marahnya, ada jengkelnya gitu. Itu tergantung kita kerjanya baik enggak gitu. Dan itu saja, itu tadi kalau kita itu udah cocok sama orang Arab, udah enak bos, enak. Dia gak berani marahin kita. Kayak saya itu alhamdulillah majikan itu gak berani marahin saya. Nggak berani ya? Gak berani karena Itu apa? alasannya apa mas? Ya karena udah sungkan, Udah sungkan, dia ya? udah dianggap bagian dari keluarga. Keluarga, Bos. ya, iya. Iya, jadi mau marahin juga cuman tanya aja mungkin kalau ada sesuatu gitu loh. Iya, Gak iya. berani marahin gitu loh. Jadi Mas Awi ini termasuk TKI yang sangat beruntung ya, bisa mendapatkan majikan yang sangat baik gitu ya. Ya menurut saya sih iya, karena apa? Bisa Anda lihat sendiri ya, dari sekian YouTuber yang ada di Arab Saudi ini yang menonjol ya, Iya. yang subscribernya di atas 100.000, itu bukan dari kalangan sopir bos, nggak ada. Iya, iya. Yang kalangan sopir itu ya alhamdulillah dari saya sendiri. Coba satu ya, Muhammad Sofi. Iya. Muhammad Sofi itu subscribernya udah adik kakak sama Iya, saya iya, itu. sama Dia kejar- kerjanya kejaran apa? lah. Dia mutawif. Mutawif ya. Terus Kang Irlan Kang Iren apa mutawif? Mutawif ya. Bung Asibuan Bung Asibuan mutawif. Mutawif juga. Semua saat ini dia mengangguran karena corona ini, pengangguran semua mutawif itu, nggak ada jam haji, nggak ada jam umroh. Jadi mengandalkan Iya. gajinya itu dari YouTube berarti ya mas? Iya, kan alhamdulillah dari kalangan sopir yang termasuk yang subscribernya besar saya. Sama Ya, Alman Mulyana apa juga dia sopir? Alman Mulyana bukan sopir, cuman visanya sopir, tapi Visanya dia nggak sopir. kerja. Oh, nggak gitu. kerja gitu ya. Nggak kerja beliaunya kerjanya nge-YouTube gitu loh. Jadi dari kalangan sopir yang murni sopir, Sukses. termasuk saya. Sukses, ya, Mas Coba Awi. ayo siapa tanya di YouTuber yang menonjol kira-kira yang subscribernya besar di kalangan sopir? Nggak ada Nggak bos. ada ya. Nggak ada. Malah justru banyak yang gulung tikar mas. Iya. Oh iya, ada salah Iya. satu di temen sopir di Jeddah juga. Iya. Beliau juga berhenti. Subscribernya udah 50.000 padahal. Berhenti. Bukan Jenny Abu, bukan. Oh. Kalau nanti bisa dicek namanya Mas Gio, sebetulnya dia itu Oh Mas Gio, iya iya. sahabat saya, teman Iya. saya itu. Iya. Sekarang dia berhenti. Walau alam kenapa berhenti beliaunya. Iya, padahal dulu itu penontonnya udah banyak mas ya. Iya, Mas Gio pernah kolab sama saya, Betul. sekarang berhenti. Jadi tidak gampang kalau seorang sopir di sini bisa eksis seperti eksis, saya iya. itu gitu. Alhamdulillah saya bisa eksis, alhamdulillah. Nah, Mas Awi nih ada pertanyaan juga. Nah, berarti Mas Awi ini termasuk YouTuber yang bertahan menjadi sopir tapi bisa bertahan menjadi YouTuber juga, kan? ya 3 besar lah, Iya. seperti Arab Saudi 3 besar. Nomor 1 Alman, nomor 2 Muhammad Sofi, nomor 3 Mas Awi. Iya, nomor 3 Mas Awi Ya. dan bisa menjadi nomor 1 lagi nanti. Ya namanya kehidupan seperti itulah, roda itu berputar gitu. Berputar, ya, Heeh, berputar. berputar. Sahabat semuanya, sebelum saya menutupnya, ada pertanyaan terakhir ini buat Mas Awi sebagai seorang YouTuber yang memang sangat sukses di Kota Mekah. Karena pertanyaannya itu memang di Kota Mekah, Mas. Karena Kota Mekah ini menjadi tempat favorit para orang-orang Muslim di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Nah, pertanyaan yang terakhir ini adalah bagaimana atau apa saran Mas Awi terhadap para penonton atau orang yang mau ke Arab Saudi khususnya di Kota Mekah supaya bisa masuk ke sini dan sukses seperti Mas Awi. Nah, bagaimana nih Mas Awi? Kalau cara masuk ke sini ya tentu saja daftar melalui PT ya. Sekarang kan ada online, nyari kalau kita bisa ngetik searching bahasa Google-nya itu lowongan kerja di Arab Saudi kayak gitu. Biasanya
Kalau di Jakarta itu ada namanya PT Tifar, itu di sana itu banyak Tifar Adman Kok. itu banyak membuka lowongan untuk Arab Saudi ya. Ya, khususnya di kota Mekah. Nanti kalau udah di sana banyak lowongan, entah itu di Syarikah atau di Masjidil Haram nanti ada. Dan nanti saran saya untuk yang sudah ada di Arab Saudi ini, para TKI khususnya ya, tentu saja kita harus banyak bersabar ya kerja di Arab Saudi ini. Di Arab Saudi itu bukan Jepang, Arab Saudi itu bukan Korea yang gajinya gede. Di sini tuh gajinya kecil, gajinya itu di antara 1.500 lah. Kalau yang lama-lama kayak saya itu ya kisaran 2.000 lebih ya, seperti itu. Jadi nggak begitu banyak gitu loh. Dan untuk memanage keuangan agar kita sukses, itu tadi kita semaksimal mungkin harus bisa mempunyai sampingan gitu loh. Kalau kita mempunyai sampingan, insya Allah kita bisa sukses. Dan kita harus benar-benar hati-hati dengan uang gitu loh. Banyak TKI yang sukses, uangnya itu banyak dikirim, dipinjam saudara, macam-macam, ditipu orang kayak begitu itu. Akhirnya apa? Kita pulang nggak punya duit. Itu saja saran saya dari Mas Awi tentang TKI sukses di Arab Saudi. Nah, sahabat semuanya, sekarang sudah jelas ya, dan saya sudah membalas juga pertanyaan dari penonton saya. Nah, itu saja informasi saya bersama Mas Awi. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, dan insya Allah pasti bermanfaat, karena ini informasi langsung dari YouTuber besar yang ada di kota Mekah. Nah, dari saya cukup sekian bersama Mas Awi dan teman saya Mas Agus. Kalau sahabat suka dengan video ini, jangan lupa dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara like, share, komen, nyalakan loncengnya, dan pastinya subscribe. Ditutup akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.